Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita selama ini diakui atau tidak, dirasa ataupun tidak, kita sedang terpana ya. Kita sedang terpesona dengan sosok gubernur muda, nan cerdas, jenius, dan pemberani. Siapa itu? Yaitu Gubernur Jawa Barat, KDM alias Kang Deddy Mulyadi. Gebrakan beliau sangat positif dan sangat diterima oleh masyarakatnya, sekaligus dapat dukungan penuh dari sebagian besar masyarakat Jawa Barat. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku mengatakan bahwa kami ulama se-Jawa Barat merasa resah dengan tindakan Gubernur Kang Deddy Mulyadi karena sudah mengacak-acak semua bangunan utamanya di Kabupaten Bogor. Perlu diralat itu kata-kata kami ulama seluruh Jawa Barat. Tidak, itu bohong itu. Itu hanya sebagian kecil aja. Itu aja pun hanya ulama FPI aja itu yang resah. Karena sudah mulai ketakutan, ketar-ketir, semua bangunan punya FPI dibongkar juga yang ilegal-ilegal tuh. Termasuk pondok pesantren yang ada di Megamendung, Kabupaten Bogor, itu sudah ketar-ketir tuh. Itu ponpes punya Rizik Syihab ya. Itu tidak luput, pastilah tidak luput dari tinjauan Kang Deddy Mulyadi. Dan apalagi itu menempati tanah punya PTPN, PT Perkebunan Nusantara. Udah jelas itu tanah menyerobot itu, pasti dibongkar juga itu. Nah makanya yang mengaku ulama se-Jawa Barat resah itu bohong itu. Yang resah cuma ulama FPI saja. Bahkan ulama se-Jawa Barat mendukung kok semua tindakan positif dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, jadi masyarakat Jawa Barat jangan tertipu ya oleh hasutan-hasutan orang-orang FPI itu yang mengatasnamakan ulama se-Jawa Barat. Bohong itu. Kang Deddy sendiri adalah orangnya pemimpin yang ideal untuk saat ini. Beliau memiliki karakter bijaksana, pintar, cerdas, pemberani, dan continue ya, istiqomah. Kalau ini satu rencana belum dikerjakan sampai tuntas ya belum berhenti, itu bagusnya itu. Jadi beruntunglah warga Jawa Barat mempunyai gubernur yang bagus seperti Kang Deddy Mulyadi. Untuk itu ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Saya datang ke sini adalah desakan daripada para alim ulama se-Purwakarta. Dan kami didampingi oleh DPD Front Pembela Islam Jawa Barat dan ulama-ulama se-Jawa Barat yang resah. Ternyata begitu kita sampaikan bukti-bukti penodaan Deddy Mulyadi, ternyata mereka resah. Jadi bukan hanya ulama Purwakarta yang resah, ulama se-Jawa Barat mulai resah. Berapa orang anak di sini? Personel ada 3. Kita punya anggota berapa sih? Kalau keseluruhan Pak. Oh ini Bogor ya? Oh Bogor provinsi. Punya anggota berapa? 95 Pak. Yang DPR. Sedikit ya. Yang PNS tapi ya. Siap. Sama. Mohon izin Pak. Pak Kesel tidak ada tidak. Nanti ini. Lagi sini ya. Disangkanya orang tuh masjid. Setiap Betul, bangunan belenong masjid. Karena desain padahal kubah. Gaya India. Tapi itu bukan tembok ya? Tembok. Oh tembok. Betul. Oh dikira bahan ini. Biru itunya anakku udah datang. Pengawas. Pak Baik. Pengawas. Oh. Pak itu siapa di rootnya? Siapa? Pak Angga Angga belum datang. belum datang. Bandung ya dia. Bandung Pak. Mas di sini sebagai apa? PM-nya Pak. PM. Iya. Apa tuh PM? Project Manager Orang mana? dari Jawa Pak. Dari Semarang. Iya, Semarang. Semarang. Yang bawa ke sini siapa? Dari investor saya. Oh investor. Iya. Siapa sih punya modalnya sih? Yang punya PT Laksmana. PT Laksmana PT itu di mana? Di
Semarang. Oh, PT domisili. Ibis. PT Ibis ada kaitan dengan Hotel Ibis nggak? Enggak. Oh, Ini enggak ada. Ibis ya, nama ini Ibis itu Oh. sendiri. Oh, PT Ibis ini di Semarang. Domisilinya Semarang. Berarti pemodalnya di Semarang. Ya, salah satunya dari Semarang. Ada juga yang dari sini, Pak. Dari Yang Jakarta. yang dari sama Jakarta siapa? Bogor. Namanya saya kurang tahu soalnya. Oh, ini Bogor mewakili Tampaya. pemodal dari Semarang. Ya, kami dari dikontraknya dari Bosnya, Jaswita. bosnya pusing dong sekarang. Uang sudah masuk, gimana nasibnya? Iya, itu kita nggak ngerti justru sampai Orang udah masuk, gimana nasibnya? Kasihan bosnya. Saya sih, ya mekanisme di pemerintahnya nggak ada ya. Kan gini, kalau mekanisme saya itu kan kalau itu misalnya memiliki konsekuensi Pemprov harus mengganti ke pemodal, ya kita gantilah kalau 40 miliar kan. Tapi persoalannya kan nggak ada kaitannya. Kan nggak ada kaitannya karena ini kan anak perusahaan yang bukan pemerintah. BUMD anaknya BUMD kan sudah perikatan dengan pemerintahnya nggak ada kan. Jadi kalau kerugian itu ditanggung sendiri oleh manajemen. Bikin perikatan tadinya nggak lihat, harusnya kan PT-nya lihat tuh modal ya, aset yang dimiliki oleh PT Jaswitanya harusnya dilihat dulu. Iya. Ini beranian nih. Tapi nggak nyangka bakal begini sih ya. Iya, Pak. Nah harusnya Ya, bisnis itu dilihat resiko. Resiko. Yang kerja berapa orang sini? Kalau Pantesan yang kerjanya banyakan orang Semarang. ada, Pak. Justru kalau tenaga Semarang itu cuma tenaga ahli, Pak. Ya tenaga ahlinya berapa orang? Tenaga ahli Semarang? kami kalau di sekarang itu tenaga las sama tenaga profilnya Oh. itu ada di 30. 30. Kalau lokalnya sekarang di 50. Oh, Sekarang iya. divisitkan, Pak, karena pengurangan pekerjaan aja kita. Ya ini harus stop dulu. Iya kan kemarin itu. Kan nggak mungkin lagi dilanjut terus. Kan? Iya. Itu yang proyeknya sih kalau manajemennya kita ambil admin aja Oh, sama admin manajernya. aja, ya. Selebihnya lapangan. Aku mohon maaf ya. Iya. Aku sih jalanin tugas aja, bukan Iya, Pak. tega-tegaan sama orang. Memang harus ini yang dilakukan. Iya, Pak. Beranian tuh berudak tuh. Hebat Wanian. Terus yang berizin ya dari berapa yang berizin itu berapa Pak Kasar? Jadi kalau luas kan 4.183 untuk persegi. Dan yang dari disajikan itu 14 Pak. Tapi setelah dicek Luasnya adalah 4.183. Artinya hampir setengah hektar lah ya. Ya, 14 bangunan. Nah, 14 bangunan. Ya. Itu yang diajukan resmi. Iya, di dalam site plan-nya Ya, Pak. disahkan Laporan dari tadi ya. Pemkab. Yang 2023. terus pelaksanaannya. Nah, setelah dilakukan pengawasan sampai dengan sekarang itu ada 39 bangunan. Oh, semuanya 39 bangunan. bangunan. Jadi Ada 25. berarti 25 tidak berizin. Ya. Ilegal. Kemudian juga kemarin kan dengan KLH itu Pak. Ya, Kalau ini KLH. berizin. Iya, ini ya, ini Berizin. Iya, Oh, ini tidak berizin. iya, ini masuk. Ini berizin. Ini berizin. Sudah diidentifikasi kami Pak, ada tanda Oh, itu yang LHK. yang Yang belum ada diizinkan. legalitasnya Pak. Kalau yang di Contreng udah Pak. Oh, yang satu Iya. udah berizin. Iya. Yang ini yang mana yang Ini belum, berizin? Pak. Oh, ini belum Ini berizin. Ini sudah Itu sudah berizin. ya. Ini tersebar. Kemudian dari site plan-nya kemarin kita evaluasi kan Mhm. ada perubahan-perubahan lokasi letak. Kalau ini sudah berizin belum? Mana? Ini. Ini tidak disebutkan Perizinan akses nggak jalan ada. Pak. Akses Ada jalan. izin akses jalan nih. Tidak masuk dalam apa? Memang nggak ada keterangan di BPG. Oh, berarti Nggak Di nyampe PPG situ. sekarang begitu. Iya. Oh, di PPG sekarang Ya. akses jalan tidak dihitung izin. Tapi di Tidak set plan dia ada. disebutin. Di site plan ada. Tapi satu pentingnya betul ini. Di site plan-nya ada, Ada. cuman ada perubahan juga. Iya. Perubahannya apa? Layout. Ya lokasi layout ini Pak. Oh, berubah. Iya. Kalau ada perubahan berarti tidak sesuai set Harusnya plan. kan dirubah dulu. Enggak, kalau tidak sesuai set plan melanggar enggak? Melanggar. Kan konsekuensi yang paling ringan kan pembukaannya di jalan agar kan kita ngikutin agar sapan itu berfungsi ya. Kalau yang beton sesuai set plan enggak? Kalau letaknya kemarin juga Mhm. dapat. Justru ini yang dipertanyakan yang pintu keluar. Karena Aksesnya- tidak ditemukan di site plan. Oh. Ya. Nah, kita masih mencari datanya Pak dari KPP. Kemudian itu perkerasan. Ya yang Tanah beton, beton. yang beton, yang Iya. beton berizin nggak? Yang beton. Di dalam site plan-nya tidak disebut beton Pak. Oh, set plan-nya bukan beton. Tidak disebut beton. Tidak ada Tapi disebut akses material. masuk. Akses masuk aja. Cuman tidak disebut. Harusnya disebut. Seharusnya ya,
Karena kan kita tahu jadi pintu masuk Itu kemana. kategori melanggar Karena nggak? kan keluar ini Pak, selain andalan kan ada dari Kemenhub, karena ini jalan nasional, jadi ada akses jalan itu. Nah dari sisi kewenangan, kewenangan penindakan, siapa yang punya kewenangan penindakan? Penindakan ini lengkap Pak, artinya dari kementerian. Bukan, yang bangunan. Kalau kementerian makan dari sisi Bangunan. analisis lingkungannya kan. Ya, MPK Kita Bogor. makan tidak akan lari ke pidana Pak. Kita hanya pelanggaran bangunan. Kalau kementerian kan ke pidananya. Iya. Nah kalau dari sisi kewenangan yang berwenang melakukan penindakan pembongkaran siapa? Satpol PP kabupaten apa provinsi? Sebetulnya kami dengan kabupaten bersama-sama Pak. Sama. Dua-duanya punya kewenangan. Dua-duanya punya Ini kewenangan. PPNS Pak, sekaligus kami Oh, iya. menegakkan. Domainnya memang betul Pak, sesuai dengan objek pembangunan bangunan Oh, gedung. pantesan sekarang banjir namanya Guntur sih. Betul Pak. Mohon izin Pak, agak medok Pak. Dengan aksen medok Pak, mohon izin Pak. Domainnya Mana? memang betul. Dari Jateng Pak. Jatengnya mana? Klaten. Klaten. Sejak tahun berapa masuk ASN di Pemprov? Guntur pindah dari Kemendagri 2007 Pak. Oh pindahan, Betul, Kemendagri. Pak. Betul. Diajar ngomong Bandung atau Aisyatnya? Gak lulus Pak. Padahal udah dengan film Bandung Pak. Itu gimana sok? Itu penjelasan gimana? Domainnya memang betul Pak, kesesuaian dengan objek, otomatis menjadi kewenangan Kabupaten Bogor Pak. Oh. Dengan peruntukan nanti bangunan dan gedung. Ah. Untuk keluar bangunan dan gedung, berdasarkan identifikasi dari kami, sudah terbit Pak dari RKL-RPL-nya oleh Kabupaten Bogor, dari PKKPR-nya juga oleh dari BPN juga sudah terbit. Amdalalinya dari pusat juga sudah terbit. Sudah terbit. Nah, tentu saja mengingat ada pertimbangan yang luar biasa, ada kejadian yang sudah disaksikan Dan bencana sudah itu, Pak. menjadi penyidikannya KLHK. KLHK juga itu mohon Pak nanti untuk pengawasan sampai dengan pembongkaran itu masih administrasi Pak. Nah, itu juga sudah dapat dilakukan oleh Kabupaten Bogor. Bisa ya? Sangat bisa. Pembongkaran bisa dilakukan. Betul. Dan kemarin juga oleh beliau Pak Bupati Bogor sendiri yang terbit izinnya pun akan ditinjau kembali, bahkan Ya. mau Sekarang Satpol PP Kabupaten Bogornya udah ada belum? Masih on the way Pak. Aduh. Oh udah Pak. Udah. Siap. Iya, Satpol. Nggak siap. Pokoknya udah dari KU ya teh. Kasatnya mana kasat? Kasat lagi di perjalanan Pak. Perjalanan Masuk, ya. masuk, kan. Berarti Satpol PP Kabupaten Bogor dan provinsi Siap. sudah ada surat perintah pembongkaran sudah disiapin. Sudah disiapin Pak di jalan Pak lagi. Nah, Makasih Om. Siap, Pembongkaran tetapi yang difokuskan untuk bangunan-bangunan Iya, yang tidak berizin. berizin. Tentunya Pak. Ya udah.